Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya CB Sabrona, calon DPD RI Provinsi Banten. Pertama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten yang telah memberikan fasilitasi dalam proses segala bakal calon sampai dengan pendaftaran saat ini. Saya sebagai calon DPD RI dari Provinsi Banten, insya Allah saya akan mensuarakan amanat dari pemerintah Provinsi Banten dan Kota Kabupaten untuk menyampaikan apa yang diharapkan ke depan nanti apabila saya terpilih. Beberapa hal yang ingin saya sampaikan diantaranya adalah bagaimana memperankan otonomi daerah sesungguhnya dalam pengembangan ke depan. Berikutnya adalah meningkatkan kesejahteraan, terutama baru pertanian yang sangat memberikan manfaat buat masyarakat Banten sebelumnya. Oleh karena itu salah satu yang paling pokok, bagaimana caranya meningkatkan peran pertanian untuk menunjang pembangunan ke depan dalam rangka kesejahteraan masyarakat Banten. Sisi lain juga diantaranya adalah masalah ketahanan nasional. Banten ini cukup strategis lokasinya, yang panjang pantainya saja hampir 500 km yang perlu mendapatkan perhatian, di mana jalur pelayaran ke wilayah Banten ini cukup strategis. Oleh karena itu ini juga menjadi peran penting yang kita khawatirkan adalah masyarakat pesisir. Itu kira-kira yang dapat sampaikan. Mudah-mudahan apa yang sampaikan tadi saya diberikan kepercayaan oleh masyarakat Banten untuk mewakili Banten sebagai Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atas nama pemerintah. Mohon doanya. Billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ayadi Jaya Santika di podcast Banten Hai. Saya kedatangan tamu tokoh yang namanya tercatat sebagai calon DPD RI, mantan birokrat senior bahkan di Pemprov Banten, dan sekarang beliau adalah calon anggota DPD RI. Saya manggilnya kakak, Kacepi Saprul Alam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya? Alhamdulillah. Saya lihat nggak berubah, awet muda ini. Saya pernah bertugas walaupun nggak begitu lama di Pemprov, tapi di Pemprov tahulah sosok Cepi Saprul Alam. Dan kemarin ketika pengumuman atau pendaftaran calon DPD, saya kaget juga. Ada nama kakak tercatat di situ ya. Luar biasa. Kak, orang semua tahu bahwa KCP adalah birokrat. Perjalanannya panjang selama Pemprov Banten berdiri. Saya tidak ingin sebelum kenapa nyalon segala macam. Nah, kita bicara sekarang tentang pengalaman ya. Kakak ini kan pernah beberapa kali jadi kepala dinas ya. Nah, karir birokratnya diawali kapan sih dan dari mana tuh, Pak? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih nih, saya bisa hadir di sini untuk berbagi cerita sajalah. Ya. Saya ini diangkat pegawai itu tahun 78. 78. Saya belum lahir. Ya. 78 awal saya ditempatkan zaman Jawa Barat. Oh, masih Jawa Barat. Jawa Barat. Ya, benar. Di Dinas Pendapatan Daerah. Oh, di sana dong, di Bandung. Saya ditugaskan pertama kebetulan ke orang Pandeglang, tugasnya di Pandeglang. Oh. Nah, dari Pandeglang saya pindah mutasi lah ke Kabupaten Lebak. Oh. Karena promosi menjadi seksi retribusi di Kabupaten Lebak. Ya. Selama 4 tahun. Sejak tahun 93.
Dari 93 sampai dengan 97 saya pindah ke Tangerang. Masih seksi retribusi. Nah, dari situ sampai tahun 2000 Banten terbentuk jadi provinsi. Saat itu disarankan pegawai Dispenda Jawa Barat yang ada di Banten jangan pindah. Karena apa? Kalau pindah orang baru lagi susah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah. Kita sepakat walaupun ada sebagian memang pindah ke Jawa Barat lagi. Sebagian hampir 80% tetap di Banten. Berdasarkan domisilinya kan? Ya. Nah, akhirnya saya di Dispenda juga di Jawa Barat. Di Dispenda Banten saya sampai tahun 2006. Kenapa? Oh, kakak salah satu yang pindah ke Provinsi Banten akhirnya? Ya harus. Ya. Harus, karena kebetulan seorang Pandeglang lah, masa milih keluar. Ya, betul. harus dong. Karena amanat orang tua saya juga salah satu tokoh yang ingin mendirikan Provinsi Banten, disarankan seperti itu. Itu diantaranya, harus tetap di Banten. Dari situ, alhamdulillah Banten di saat pendapatan daerah awal terbentuk hanya sekitar 250 miliar. Oh, 250 miliar. Saat itu, PAD ya. PAD-nya. Saya pegang bidang pajak daerah. Dalam waktu yang singkat kita bisa mencapai hampir 2 kali lipat. Akhirnya ya kementerian, provinsi yang lain pun kaget, kok kenapa Banten bisa naik pendapatan daerah yang cukup signifikan saat itu. Nah, ini cerita di sana ya. Jadi yang pertama tahu uang pertama Provinsi Banten itu KCP ya? Ya, karena saya mencoba program kita ini rugi tapi untung. Oh, apa tuh? Jadi kita nggak usah besar, kecil tapi banyak. Oh. Konsepnya gitu. Jadi kalau kita memungut pajak terlalu tinggi nilainya, orang nggak susah kan bayar pajak. Siapa sih yang senang bayar pajak? Nah, kita ngambil kecil tapi banyak yang daftar. Kalau besar nanti jangan bentuk provinsi malah makin berat kan gitu Ya, itu. Akhirnya ya, alhamdulillah Banten melonjak yang sangat signifikan. Saya dimintakan jadi narasumber ceritanya, keliling Indonesia oleh kementerian, itu ya. Oleh kementerian untuk bagaimana meningkatkan pendapatan daerah. Salah satu konsepnya adalah rugi tapi untung, kira-kira gitulah. Tuh. Karena terlalu lama saya di Dispenda, saya juga pengen punya pengalaman yang lain kan. 2006 saya minta pindah. Nah, saya pindah, saya ke biro organisasi. Saya punya konsep di biro organisasi adalah hemat struktur kayak fungsi. Oh, yang sekarang diberlakukan pemerintah tuh ya? Ya, di antaranya itu. Alhamdulillah, gubernur setuju, jadilah gitu. Penggabungan supaya tidak terlalu banyak. Ya karena memang kebutuhan, baik secara politis maupun kebijakan pimpinan daerah, gitu, akhirnya dikembangkan lagi. Dari situ saya pindah ke biro pemerintahan. Biro pemerintahan, saya ke Badan Diklat. Dari Badan Diklat pulang ke rumah dong itu mah. Ya rumah dekat. Udah di Pandeglang kan? Iya rumah dekat lah. Dari situ saya baru promosi jadi kepala dinas di Dispora. Oh dulu Diklat belum dinas ya? Belum, baru sekretaris saya. Bidang teknis terus ke sekretaris. Dari situ saya dipromosikan oleh gubernur menjadi kepala dinas pemuda dan olahraga. Dari situ pindah lagi, dimutasikan ke dinas perhubungan. Dinas perhubungan, saya sebetulnya pengen pensiun saat itu. Kenapa Kak? Ya karena usia lah. Saya ingin mengambil yang beda gitu ya. Tapi kan belum waktunya pensiun tuh kan ya? Sebetulnya sudah. Oh iya boleh mengajukan lebih dini gitu. Ya. Tapi gubernur meminta kepada saya untuk tidak pensiun. Kata beliau, saya masih dibutuhkan katanya gitu. Entah dibutuhkan sebelah mananya gitu. Akhirnya saya perpanjang dengan perubahan undang-undang tentang kepegawaian. Ternyata PNS untuk eselon 2 itu 60. Oh, waktu itu Kakak masih transisi tuh ya 58 ya, itu ya? 58. Perpanjang. Alhamdulillah itu mungkin waktulah yang menjawab. Dari situ dari Dinas Perhubungan saya ke BKD. Nah, dari BKD ke staf ahli. Pada saat staf ahli
saya diminta untuk menjadi bidiaswara. Karena di Badan Diklat tidak ada widiaswara yang dari struktural, khususnya dari eselon 2. Saya mengikuti aturan. Alhamdulillah. Akhirnya ya pensiun di usia 65 akhirnya. Oh, 65 ya? Karena WI. Widiaswara. Akhirnya saya diangkat jadi widiaswara sebagai widiaswara ahli utama. Ceritanya gitu. Sampai situ pengalaman saya kerja. Berarti 70, hampir 40 tahunan ya? 44 tahun. 40 tahun pengalaman birokrasi. Iya. Kurang lebih 44 Dan tahun. mereka mengalami, berarti sampai kepemimpinan Pak Rano dong ya? Prano. Pak Rano ya terakhir. Pak WH. Pak WH ya? Pak WH. Oh, sempat Pak WH ya? Iya. Staf ahli itu? Bukan. Widiaswara. Oh, Widiaswara ya? Oh, Gitu. nah sekarang PJ. Kak, sebagai senior saya juga ingin tahu bagaimana kemudian lihat Pemprov Banten sekarang yang sekarang di kepemimpinan transisi ya. Apa Kak melihatnya Pemprov Banten atau Provinsi Banten sekarang? Saya pikir Banten sudah cukup bagus lah. Hanya kan kesiapan aparaturnya saja. Karena sekarang sudah zaman teknologi dibarengi dengan kemampuan secara personal, kan harus mengikuti. Ya. Jangan copy paste zaman dulu. Masih ada tuh. Ada dimungkinkan. Dulu juga ini. Jadi kan model program-program juga harus berdasarkan analisis. Iya kan? Tidak hanya sekedar Asal jadi. Iya. Yang penting ada programnya. Iya. Jadi harus begitu. Artinya program-program juga harus situasional. Dari dulu juga ini nggak bisa. Harus menyesuaikan dengan kebutuhan. Artinya harus berdasarkan data, analisa, baru kita jawab. Jangan hanya udah itu saja, ini saja, nggak bisa. Biar nggak ribet nih. Iya, itu kan masalahnya itu. Jadi teman-teman para aparatur juga harusnya sudah cepat menyesuaikan dengan kondisi seperti itu. Karena apa? Dalam setiap program tetap harus menyesuaikan dengan data yang ada, kebutuhan yang ada, hasil analisisnya, hasil surveinya. Gitu. Kan bicaranya kita memberikan pelayanan terbaik buat masyarakat. Bila pemerintah memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat, masyarakat pun senang kan? Iya. Dengan senangnya masyarakat, partisipasi masyarakat juga akan naik untuk melakukan artinya partisipasi dalam pembangunan. Kira-kira gitulah yang harus kita perhatikan. Dengan pengalaman birokrasi, dengan segala, artinya hampir sebagian besar hidup KCP itu di birokrasi gitu ya. Nah, tiba-tiba ini walaupun tidak berpartai memang terjun ke politik. Dan apakah pengalaman birokrat itu yang menjadi modal Kakak untuk akhirnya percaya diri untuk maju di DPD RI? Terus apa yang membuat Kakak ini maju ke DPD RI? Banyak hal ya. Banyak hal yang mendorong untuk ikut partisipasi pencalonan di DPD. Aktivitas saya kan bukan hanya seorang aparatur sipil, tetapi saya aktif di berbagai hal. Baik itu di pramuka, terus juga mungkin juga di olahraga, ya senang aja lah gitu. Juga bidang pertanian, hal yang lain dah. Karena saya tertarik dengan masalah masyarakat pesisir. Di Indonesia ini dari dulu masyarakat pesisir itu miskin aja. Itu. Apa masalah itu untuk Kakak tuh? Banyak hal. Nanti kita ceritakan berikutnya. Terus juga para petani juga hanya sebagai objek saja kan, dominan. Ya. Nah ini yang menjadi perhatian kita. Sisi lain masyarakat pesisir pengetahuan mereka sangat rendah. Coba perhatikan kalau Pak Yadi datang ke masyarakat pesisir, bicara ada kapal laut atau perahu yang sandar dan sebagainya. Tahu nggak mereka mengantisipasi atau apa yang harus dilakukan? Masyarakat pesisir kalau dikasih uangnya udah selesai. Kalau kita berpikir bicara ketahanan nasional itu bahaya. Betul. Ya, Pak Yadi lihat di sekitar yang sekarang ada industri di daerah Bayah. Ya. Kita lihat saja nanti. Itu bisa mengkhawatirkan menurut saya.
Kita tahu sejarah Banten, Belanda pertama kali menyandar di Indonesia, di Hindia Belanda lah dulu. Iya. Ke Banten juga. Betul. Nah, jalur pelayaran pun Banten. cukup strategis Banten ini. Nah, ini yang perlu mendapat perhatian kita. Tidak mudah mengangkat kondisi bagaimana pengetahuan masyarakat pesisir ditingkatkan. Tidak mudah. Tambah lagi, para pelaut, para nelayan, cara tangkap ikannya pun sudah tidak sesuai dengan aturan. Yang penting mereka dapat ikan. Itu masalah juga. Jadi berbagai hal perlu mendapat perhatian. Tidak mudah memang. Nah, tambah lagi masalah agama, masalah pendidikan, dan hal yang lain. Apalagi kita bicara masalah ketahanan nasional, tidak paham, tes aja silahkan. Nah, itu salah satunya. Nah, kaitan masalah kesejahteraan secara umum, itu relatif. Karena kesejahteraan umum itu sudah dijual secara politis, dan memang betul-betul berdasarkan hasil survei yang sebenarnya. Nah, akibatnya dari hasil-hasil pemikiran tadi ini, mungkin dalam rangka meningkatkan kemampuan masyarakat, meningkatkan pemberdayaan masyarakat, ini kan perlu ada program. Program yang harus dikolaborasikan dari berbagai pihak. Tidak hanya dinas atau badan pemberdayaan saja, tidak. Itu harus berkolaborasi dari berbagai pihak. Tidak hanya orang pertanian, tidak hanya orang bidang kelautan, harus ada dengan pihak yang lain, termasuk yang bicara ketahanan nasional. Nah, inilah yang salah satu pemikiran saya, kenapa harus ikut. Mudah-mudahan saya mampu menghadapi seperti ini. Amin. Karena apa? Memang tidak mudah. Walaupun nanti kalau seandainya saya terpilih, salah satu program utama adalah itu. Nah, terus juga komunikasi pusat daerah juga harus jelas. Yeah. Walaupun gubernur sebagai kepanjangan tangan orang pemerintah pusat, kan tidak seperti itu saja. Yeah. Harus butuh dukungan dari Iya, berbagai elemen, stakeholder harus paham sampai di situ. Jangan hanya mempercayakan, ya udah gubernur, tidak bisa. Karena seluruh OPD pun adalah kepanjangan tangan dari pemerintah pusat. Betul. Karena buktinya ada kementeriannya kan. Iya, sektor bidang ya. Ya, ini yang agak sulit mengkolaborasikan program-program ini. Nah, walaupun mungkin perannya di DPD tidak ada, tetapi kita bisa menyampaikan berbagai informasi ini untuk bagaimana caranya berkolaborasi dalam hal untuk membangun Banten secara umumnya. Saya berharap yang saya pikirkan adalah bidang di mana masyarakat pesisir dan bidang pertanian. Itu diantaranya. Sementara kalau bicara industri, nggak usah dipikirkan lah. Tetapi efek daripada industri, Itu yang dipikirkan. nah itu diantaranya. Tidak mudah memang. Betul. Orang semua berharap ada investasi. Nah, efek investasi nanti bila terjadi, sudah disiapkan nggak masyarakatnya? Orang akan terlena dengan ada investor yang masuk ke daerah tertentu. Masyarakat belum disiapkan. Kita lihat daerah Bayah. Masyarakat gimana? Saya tidak terlalu ingin jauh ya ke dalamnya. Tapi silahkan survei aja ke dalamnya. Itu bahaya. Apalagi bicara tadi ketahanan nasional. Walaupun standar ketahanan nasional secara kelembagaan pasti ada. Baik dari kepolisian maupun dari militer. Ada standarnya. Tetapi pemerintah daerah pun harus memikirkan itu. Kesiapan ke arah sana. Itu diantaranya. Sisi lain saya memang didorong oleh teman-teman yang lain. Coba deh ikut. Itu diantaranya. Biasa sih mengapresiasi ya tokoh-tokoh yang punya basic pengalaman di bidangnya gitu. Ada apa namanya kemampuan gitu, punya kemampuan di bidang apapun untuk maju menjadi wakil rakyat gitu ya. Nah, Kak, kenapa milih DPD kan nggak yang berpartai itu deh, DPRD, DPR RI kan? Kenapa saya di DPD tidak di partai? Saya punya pengalaman ke belakang. Saya tidak katakan pengalaman pahit ya. Bapak saya juga orang partai dulu. Orang partai. Paling masih P3 Kak? Dulu
Serikat Islam. Oh, Serikat Islam. Gitu. Nah, salah satu yang saya bisa menangkap di Serikat Islam itu adalah ada 3 hal yang menurut saya menjadi perhatian kita. Katanya begini, itu menurut Sokraminoto ya, maaf ya. Itu katanya manusia itu bagaimana caranya harus memiliki 3 prinsip. Setinggi-tingginya ilmu, sebersih-bersihnya tauhid, sepandai-pandainya siasat. 3 hal yang tidak mudah dilakukan oleh manusia. Kebayang tingginya ilmu harus menggunakan siasat yang baik bagaimana. Nah, ini 3 hal yang tidak mudah. Nah, itu diantaranya. Nah, dalam perkembangan partai yang sekarang, saya tidak ingin terlalu jauh ya bicara partai, itu adalah kondisi. Kalau partai itu memang baguslah kondisinya, gitu. Betul-betul grassroots-nya kuat sesuai dengan pemahaman partai. Pertanyaan berikutnya sekarang, partai mana yang grassroots-nya kuat? Saya nggak ngejawab yang mana. Ya, ada sih banyak yang partai-partai yang memiliki grassroots yang kuat, yang bagus, ada. Nah, kembali kepada partai dan kembali kepada kebijakan pemerintah yang sekarang rame, apakah tertutup atau terbuka? Itu kan masalah juga. Nah, dari sisi pemikiran saya di partai mungkin saya tidak akan dikenal sama orang. Oh, ini partai ini akan beda. Sementara kalau kita bicara silaturahmi, tidak boleh bicara partai. Kalau kita hidup di masyarakat. Nah, akibat ada kelompok partai, maaf ini ya, bukan saya mengecilkan masalah partai, itu efek atau resikonya seperti itu. Banyak kalkulasi yang harus Ya, nah, walaupun peran DPD terbatas, ya, memang tidak sama dengan DPR. Ya, paling tidak mensuarakan harapan dari masyarakat melalui kelembagaan, melalui pemerintah untuk disampaikan. Itu diantaranya. Dan kami tidak punya beban secara partai. Ya, jalur politik yang tidak punya beban politik yang besar gitu ya. Ya, sebetulnya kalau menurut saya sih DPD itu ke depan tidak usah dipilih. Perwakilan. Perwakilan, betul-betul perwakilan atas nama pemerintah. Seperti dulu lagi ya. Iya, itu yang ideal. Kalau dipilih kayak begini beda. Betul. Karena maaf ini ya. Sekarang kalau dipilih kriterianya apa? Ya, kalau partai nggak ada masalah, partai, suara partai. Kalau DPD mensuarakan siapa? Betul. Bendera masing-masing ya. Ya, kan kita lihat kembali ke latar belakangnya. Maaf nih ya, bukan saya mengecilkan yang lain. Semua juga pemikiran mungkin sama. Ya, tetapi kalau kita bicara pemerintah daerah, kita harus pemerintah daerah. Iya betul. Ya, bukan pemerintah daerah ya. Artinya pemerintahan daerahnya mewakili daerah lah. Itu mensuarakan secara umum. Betul. Dan kita harus membuka komunikasi yang terbuka dengan berbagai elemen dan stakeholder. Itu ceritanya. Jadi mungkin bebannya lebih mudah, tidak terlalu berat lah. Kita yang menyampaikan. Termasuk perluasan atau pengembangan kewilayahan dan sebagainya. Itu salah satunya yang harus diusulkan. Walaupun DPR juga punya kewenangan. Betul. Itu. Nah, ini pengalaman pertama kan terlibat langsung sebagai peserta pemilu lah begitu ya. Seperti apa sibuknya mempersiapkan itu? Kan harus maaf ya, startnya kan harus ngumpulin dukungan segala macam. Kakak nggak punya basis politik, nggak punya basic politik dan birokrat. Bagaimana kan masuk ke situ awal gimana tuh? Tadi karena memang banyak harapan teman-teman ya. Teman-teman sebetulnya yang mendorong-dorong saya. Mereka membutuhkan seperti itu. Makanya pada saat pengumpulan dukungan pun saya nggak terlalu repot. Nggak terlalu mikirin terlalu jauh. Kalau situ mau mendukung silahkan kumpulin aja. Gitu. Dan tidak ada strategi-strategi yang lain. Jalan gitu aja. Jalan saja. Kalau itu sudah menjadi hak mungkin ya selesai. Kalau belum menjadi hak, kenapa harus kita protes dalam diri kita?
apa adanya saja, kita terima apa adanya. Itu. Kalau terpilih, pasti kan sudah jelas tugasnya A, B, C. Tapi kalau misalnya di luar itu, apa ya yang akan kakak lakukan ke depan atau harapannya? Ada rencana bikin apa gitu? Kalaupun saya tidak terpilih, kegiatan saya masih banyak ya. Kebetulan selain saya di Pramuka, kebetulan saya di Kuartir Nasional juga pengurus saya di Kuartir Nasional. Juga saya sekarang ditunjuk juga menjadi ketua masyarakat agrobisnis jagung. Oh, Banten. Di Banten. Nah, ini juga saya ingin mengangkat derajat para petani. Yang kejadian kemarin pemerintah menginstruksikan tanam jagung ternyata nggak bisa dijual. Karena apa? Karena petani tidak paham sampai sejauh mana kualitas jagung yang sebenarnya. Nanam aja. Pada saat begitu panen Masih dijual? nggak bisa dijual karena kualitasnya. Nah, saya mencoba untuk mensosialisasikan seperti ini. Jangan sembarang tanam jagung kalau tidak paham jagung itu sendiri. Walaupun saya bukan orang pertanian sebetulnya. Tetapi secara aturan saya sampaikan kalau tanam jagung itu usahakan bibitnya yang bagus. Kira-kira gitulah. Nanti hasilnya bagaimana? Nanti MAJ yang menyalurkan, yang menjualkan. Karena MAJ sudah ada ya kerjasama lah dengan perusahaan tertentu. MA itu mata anwar Pak? Bukan. Apa? MAJ itu Masyarakat Agrobisnis Jagung. MAJ. Nah, ini yang akan menampung dari pertanian, dari para petani-petani yang menanam jagung. Nanti kita yang menjualkan dengan harga sesuai dengan harga pasar, gitu. Hanya menguntungkan, tetap kita mencoba harus diuntungkan. Kenapa saya arah ke jagung? Kalau saya bandingkan, maaf ya, biaya tanam jagung dengan padi lebih murah biaya jagung dengan padi. Nah, sementara jagung usianya juga sama dengan padi. Itu jadi itu harapan. Mudah-mudahan para petani bisa memahami sampai sana. Kan yang paling penting kan kalau jagung sudah terjual, uang ada, kalau beras tinggal beli. Sekarang kalau beras, hamanya berat. Pupuknya lumayan lah. Apalagi sekarang pupuk subsidi juga agak sulit. Itu diantaranya yang harus perhatian. Nah, itu salah satu aktivitas saya. Ya sisi lain ya karena di Pramuka, saya kalau Pramuka tidak ada pensiun. Ya. Sampai kapanpun. Jadi berbakti sampai akhir. Sampai akhir. Ya, itu. Luar biasa. Dan KCP memilih jalur itu ya berbakti sampai akhir. Apapun yang terjadi ya. Iya. Bahwa hasilnya apapun yang penting proses dijalani. Betul, karena tadi bahwa kita ikhtiar. Bahwa kita hidup ini untuk siapa? Hidup ini bukan hanya untuk diri sendiri. Kalau kita ingin manfaat, harus banyak berkiprah berbagai hal. Iya, betul. Dengan kiprah itulah kemudian nantinya silaturahmi kayak. Silaturahmi itu banyak teman. Ya. Silaturahmi itu kan panjang umur, tambah rezeki, kira-kira gitulah. Salah satu tambah rezeki kalau calon DPD ya banyak yang milih lah kalau banyak silaturahmi. Amin. Kak, terima kasih banyak. Ini udah nggak kerasa kita ngobrol panjang. Mudah-mudahan sukses. Amin. Apa yang jadi harapan, jadi doa KCP tercapai. Amin. Apapun hasilnya, saya tunggu karya-karya berikutnya. Ya. Dan kalau jadi udah jadi anggota DPD RI, jangan lupa mampir lagi kita. Oh pasti. Kalau silaturahmi kan tidak boleh memutus. Ya, katanya kalau memutus silaturahmi, azab yang datang. Oh iya tuh. Itu. Betul. Insya Allah Pak Yadi, bila terjadi, ya, kalau sudah menjadi hak, tidak akan lupa kepada siapapun. Betul. Dan ingatkan saya, itu karena manusiawi ya. Kalau lupa itu hal yang wajar. Tapi kalau ada yang mengingatkan, tidak akan lupakan. Tercatat. Luar biasa. Perjalanan panjang. 40 tahun lebih jadi birokrat dan sekarang jadi calon anggota DPD RI. KCP, terima kasih banyak. Mudah-mudahan sukses. Amin. Sekali lagi, semua harapan dan doanya terkabul. Saya tunggu nanti di pemilu 2024. Mudah-mudahan KCP nanti datang lagi ke sini sebagai anggota DPD RI. Sebagai senator. Sudah senator. Senator. Saya panggil senator. Baik KCP, terima kasih banyak ya. Baik, itulah bincang-bincang saya dengan calon DPD RI KCP Saprul Alam. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.